Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin summa wa ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Haitsu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil muhkamati ayatihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunt wasbi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita kerja, dari pasar, dari kantor, dari sekolah maupun di tempat-tempat yang lain, karena ada keinginan dan karena ada keimanan di dalam diri kita. Kita alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan setiap langkah kita dari tempat kita masing-masing menuju masjid ini, langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah yang telah mengajarkan kepada kita suri tauladan yang mulia, yang mudah-mudahan dengan semakin basahnya lidah kita mengucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih alasannya di hari Jumat ini kita berkumpul bersama melaksanakan Jumat di masjid? Apa bedanya dengan sholat-sholat yang lain? Senin, Selasa, Rabu dan lain sebagainya kita melaksanakan sholat di rumah masing-masing yang tidak berjamaah. Alhamdulillah kaum muslim berjamaah. Tapi Allah mengkhususkan pada hari Jumat ini ketentuan yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kita berkumpul bersama mendengarkan khutbah, bahkan jika ada di antara kita yang berbicara ketika khatib berkhutbah, ada di antara kita yang bermain HP ketika mendengarkan khutbah, apalagi sampai tertidur pulas ketika mendengarkan khutbah, maka pada dasarnya jamaah kaum muslimin, ketika seseorang mendengarkan khutbah kemudian dia berbicara dengan sahabatnya atau dengan temannya, kata Rasul, ansit, diam. Ketika ada teman yang mengatakan diam kepada temannya untuk supaya dia tidak berbicara ketika mendengar khutbah, kata Rasulullah SAW, fala jum'ata lahu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dalam pelaksanaan sholat Jumatnya tersebut. Maka oleh karenanya jamaah kaum muslimin, mendengarkan khutbah Jumat, khutbah pertama dengan khutbah kedua, dilanjutkan dengan sholat Jumat 2 rakaat yang biasanya kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Ini hari Jumat dikhususkan melaksanakan sholat Jumat hanya 2 rakaat, ditambah dengan 2 khutbah, khutbah pertama dengan khutbah kedua. Itu adalah merupakan pengganti daripada sholat zuhur kita yang 4 rakaat. Maka oleh karenanya salah satu di antara mendengarkan khutbah adalah merupakan bagian daripada kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang memang tertidur bukan karena disengaja, kalau memang tidurnya disengaja maka kemungkinan sholat Jumatnya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita perlu menggali kembali apa esensi
yaumul Jumu'ah. Tercatat dan tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru, jika kalian dipanggil lis-sholati untuk melaksanakan sholat, dikhususkan oleh Allah sholat apa? Min yaumil Jumu'ati, pada hari Jumat. Berarti hari ini adalah merupakan hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harinya secara langsung. Maka oleh karena ada keutamaan yang sangat istimewa Allah Subhanahu wa taala berikan istimewa pada hari Jumat. Salah satu di antara hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yawma jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau meninggal pada malam Jumat illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan menjaga orang tersebut dari fitnah azab kubur. Meninggal pada hari Jumat, meninggal pada malam Jumat, Allah membebaskan kepada orang tersebut bahwa dia dibebaskan oleh Allah dari fitnah kubur. Karenanya jemaah kaum muslimin, Allah menjadikan hari Jumat merupakan disebut dengan sayyidul ayyam, harinya pada hari, harinya penuh kebaikan, harinya penuh keberkahan. Namun mungkin ada antara kita yang bertanya, pertama kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Pertama, namanya aja Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hari ini adalah hari Jumat. Di dalam sejarahnya bahwa hari Jumat ketika belum disebutkan nama hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan Yaumul Arufah, hari berkumpul, hari berpesta, hari berpoya-poya, hari bersama-sama orang-orang Arab kafir Quraisy ketika itu. Sebelum ada perintah tentang pelaksanaan sholat Jumat, di mana Yaumul Arufah merupakan hari mereka mengadakan sebuah pesta yang sangat megah. Hari Ahad mereka bepergian untuk melaksanakan tijarah bisnis. Hari Ahad ada di antara mereka yang sengaja naik ke atas gunung untuk mencari ilham supaya datang kepada mereka ilham dengan tujuan mereka menjadi seorang ahli dukun dan lain sebagainya. Pada hari Ahad mereka juga banyak yang bepergian untuk berbicara bisnis dan lain sebagainya, mencari kehidupan untuk kehidupan dunia. Sampai Allah katakan di dalam ayatnya, "Li'ila fi Quraisy." Kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlah, kebiasaan mereka adalah bepergian untuk melaksanakan tijarah bisnis dan sebagainya. Asyita, pada musim dingin mereka bepergian ke Syam, wasrif, dan pada musim panas mereka bepergian ke Yaman dengan tujuan untuk bertijarah dan lain sebagainya. Senin mereka bepergian, Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, yang disebutkan di dalam hari-hari kita, Ahad, Minggu, Isnin, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Namun ketika pada hari yang ke-6 yang disebut istilah bahasa Arab dengan Yaumus Sadis, hari yang ke-6, atau Yaumus Sittah, hari ke-6, namun mereka tidak menyebutkannya dengan istilah Yaumus Sadis pada Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis. Namun hari yang ke-6 mereka tidak menyebutkan dengan Yaumus Sadis, mereka menyebutkannya dengan istilah Yaumul Arubah. Mereka berkumpul, setelah berpesta mereka melakukan bisnis dan lain sebagainya. Setelah mereka mencari ilham ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk mencari pendapat-pendapat dari ruh jahat menurut mereka. Pada hari Ahad sampai hari Kamis mereka bersama-sama bepergian, kemudian pada hari Jumat itulah mereka membuktikan hasil jerih payah mereka dari tijarahnya dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang kaya memamerkan kekayaannya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang pergi ke gunung kemudian mendapatkan ilham, mendapatkan sihir-sihir dan sebagainya. Maka dibacakanlah sihir-sihir tersebut, kemudian dibuktikan kepada mereka dan membacakan sihir yang terbaik
akan ditempel di Ka'bah. Syiar yang terbaik yang dibacakan kemudian mendapatkan kamus yang banyak, mendapatkan respon yang banyak, mendapatkan komentar yang banyak, mendapatkan subscribe yang banyak, maka hasil syiarnya akan ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Namun ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ketika hari Jumat, ketika sudah waktunya mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalah, jika kalian telah dipanggil untuk melaksanakan salat di yaumil jumu'ati, khususnya pada hari Jumat, kata Allah, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Maka segeralah kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas yang kalian lakukan pada hari Yaumul Arafah tersebut, ingat, ketika sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mendatangi masjid-masjid Allah melaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Maka kalau seandainya yang ada di antara kita yang sengaja tanpa ada alasan uzur syar'i, musafir, sakit atau lain sebagainya, sengaja meninggalkan sholat Jumat berjamaah, maka ada sebuah kalimat dinyatakan, man taraka sholat Jumat amdan muta'ammidan, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa ada alasan, faqad kafara ziharo, maka sungguh yang telah kufur dengan senjata-nyatanya. Kufur di sini bukan berarti artinya dia kafir meninggalkan ajaran Islam. Kufur di situ berarti artinya dia telah tertutup hatinya terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Satu minggu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepadanya, namun dia telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan meninggalkan kewajibannya melaksanakan sholat Jumat tersebut. Maka ada tiga hal yang harus kita bawa sebagai oleh-oleh ketika kita melaksanakan sholat Jumat tersebut. Yang pertama adalah ketika seorang khatib melaksanakan khutbah Jumat, selalu wasiat yang diucapkan oleh khatib adalah tentang wasiat takwa. Khatib lagi, salah satu di antara rukun yang harus diucapkan oleh seorang khatib ketika dia melaksanakan khutbahnya adalah tentang wasiat takwa. Jika wasiat takwa ini tidak diucapkan oleh seorang khatib, maka rukun di dalam pelaksanaan sholat Jumat itu menjadi batal. Kenapa harus selalu wasiat takwa yang diucapkan oleh seorang khatib? Hampir setiap minggu kita mendengarkan wasiat takwa tersebut. Hampir setiap minggu kita mendengarkan usini wa iyyakum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada diriku kata khatib, wa iyyakum dan kepada jemaah sekalian, bittaqwallah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka berbekallah kalian wahai umat manusia, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu esensi daripada kita bertakwa adalah kata Ibrahim alaihissalam di dalam ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian sampai meninggal kecuali dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan dia sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini wasiat yang pertama yang diucapkan oleh seorang khatib, yaitu dia mewasiatkan tentang takwa. Nah, ketika kita selesai sholat Jumat, kira-kira wasiat takwa apa yang bisa kita dapatkan? Wasiat takwa apa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan itu bisa didapatkan bagi mereka yang mendengarkan khutbah, bukan dalam keadaan tidur atau yang lainnya. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, yang bisa kita dapatkan hikmah dari sholat Jumat adalah sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul kita di masjid ini bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban kita, bukan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban seperti saya sholat Jumat, saya itu terserah mengapain kita. Wasiat Rasulullah SAW ketika kita mendengarkan khutbah, ketika kita melaksanakan sholat Jumat adalah kita saling mengenal satu sama lain.
siapa di antara kita. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah seperti ini. Kemudian datanglah orang Arab Badui, yang kebiasaan orang Arab Badui itu tidak paham terhadap kondisi di Mekah atau kondisi di kota-kota besar. Orang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Dia langsung bertemu dengan Rasulullah SAW datang dan berdiri dan bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, aku ini adalah orang Arab Badui yang sudah datang dari tempat-tempat jauh dan aku lapar, maka berikanlah aku makan. Rasul yang sedang berkhutbah tersebut langsung keluar dari khutbahnya dan menanyakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian punya makan? Silakan jamu si Badui ini, silakan berikan makan si Badui ini. Maka ketika itulah kemudian orang Arab Badui meyakini bahwa sesungguhnya memang di dalam melaksanakan sholat Jumat bukan hanya sekedar kita mendengarkan, juga kita harus mengenal siapa di antara kita. Mungkin ada yang kelaparan, mungkin ada yang kesusahan, mungkin ada yang sedang bingung, dia punya banyak utang, mungkin ada di antara kita ada yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Maka solusi di dalam sholat Jumat ini adalah memberikan solusi yang terbaik di antara kita, bahwa kita harus saling mengenal satu sama lain dan memberikan solusi yang terbaik untuk saudara-saudaranya. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junubus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hayyul mawjud wa hayyul ma'bud wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil subhanahu wa ta'ala. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim Nabi Ummi wa ala alihi wa sallam kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummata Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil salati wa yanha 'anil salati. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim hakim.